Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya ya Bapak Ibu ya. Oke, pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi yang terbaru up to date seputar P3K 2024. Oke. Nah, di sini ada informasi yang sangat menarik dari Tribun Gayo ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada pengangkatan P3K ya. Tentang pemangkatan P3K 2024, ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi instansi atau pemerintah daerah. Hari ini Jumat 21 Maret 2025. Memang tentunya beberapa daerah itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ada daerah yang siap mengangkat sebelum Oktober ya tentunya di P3K, ada yang masih ragu-ragu. Nah, tentunya ini menjadi problema yang cukup menarik ya untuk kita bahas ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti Bapak Ibu tidak gagal paham ya. Memang tergantung daerah Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan memang tentunya dipercepat ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada dari Metro TV ini ada diangkat Juni, P3K diangkat Oktober 2025. Coba kita simak apa pernyataan dari Sekretaris Presiden ya. Ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga maupun masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, Bapak Prasetyo Hadi selaku Menses Negara Republik Indonesia itu menegaskan bahwa memang apa tergantung kesiapan daerah masing-masing. Jadi ada beberapa syarat yang harus daerah itu penuhi agar teman-teman itu terakomodir semua ya di P3K di daerahnya teman-teman ya. Tentunya nanti ada beberapa syarat yang harus daerah itu penuhi. Seperti itu. Jadi tergantung daerahnya masing-masing. Ini beliau sudah memberikan pernyataan ya Bapak Prasetyo Hadi tentang tergantung daerahnya masing-masing. Jadi siap atau enggak nih? Kalau siap ya langsung gas saja seperti itu. Kita lanjut. Proses penerimaan P3K tahun 2024 ini, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tentunya itu kami meminta kepada seluruh calon ASN untuk tetap tenang dan percayalah bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam hal memenuhi hak-hak saudara sekalian. Oke, siap. Jadi memang ada afirmasi terakhir ya. Di P3K ini ada afirmasi terakhir. Jadi kesiapan daerah itu sangat menentukan Bapak Ibu ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Oke, kita kembali ke beritanya tadi. Nah, di sini Bapak Ibu, apa saja sih syarat yang harus dipenuhi daerah jika tentunya memenuhi ya instansi itu agar teman-teman itu terakomodir semua. Seperti itu. Tentunya pemerintah itu sudah resmi mempercepat pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto pada Senin 17 Maret kemarin ya tahun 2025. Nah, menindaklanjuti hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau biasa disebut Kemenpan RB, Ibu Rini Widianti ternyata dan bekerja sama dengan Kemendagri nih. Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh instansi pusat dan daerah segera menyelesaikan tahapan yang diperlukan. Apa aja tahapannya itu harus diselesaikan. Nah, bahkan Bapak Ibu Menpan RB, Ibu Rini Widianti ini menegaskan bahwa kementerian atau lembaga KL serta pemerintah daerah Pemda harus melakukan analisis dan simulasi agar pengangkatan P3K bisa dilakukan tepat waktu. Seperti itu. Seperti yang disebutkan tadi, memang P3K itu batas akhirnya itu Oktober, tetapi tidak mati kemungkinan bahwa sebelum Oktober itu sudah clear semua. Jadi tergantung kesiapan daerahnya masing-masing. Tujuannya tentunya agar pengangkatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan, ujarnya. Yang dikutip dari kompas.com pada Jumat hari ini ya 21 Maret 2025.
Nah, berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, setiap instansi wajib memenuhi 5 persyaratan utama nih sebelum melakukan pengangkatan P3K 2024. Yang pertama, tentunya proses seleksi telah diselesaikan. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada lagi seleksi. Jadi tentunya teman-teman itu tinggal menunggu Pertek dan NIPPPK lah tentunya seperti itu. Nah, instansi ini harus memastikan nih bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilakukan, termasuk ada tes administrasi, ujian seleksi kompetensi berbasis komputer, pengumuman kelulusan peserta yang memenuhi syarat. Yang kedua, itu adalah persetujuan teknis dan penetapan NIPPPK. Nah ini, Pertek ini sangat penting Bapak Ibu ya, karena setelah NIPPPK terbit, itu langsung ditetapkan Perteknya. Jadi setelah Pertek sudah disahkan, nanti teman-teman tinggal menunggu SK saja sih, dan tinggal tanggal mulai masuk kerja yang pertama. Tentunya instansi wajib mengajukan usulan kepada BKN untuk mendapatkan persetujuan teknis serta penerbitan NIPPPK. Seperti itu. Proses ini dilakukan melalui pemberkasan dokumen peserta yang dinyatakan lulus seleksi. Yang ketiga, daerah ini sudah menerbitkan NIPPPK oleh BKN. Jadi distorkan ke BKN. BKN sudah mengesahkan Perteknya, sudah teman-teman itu sah mendapat NIPPPK. Seperti itu. Tentunya setelah mendapatkan persetujuan teknis, BKN akan menerbitkan NIPPPK yang menjadi tanda resmi bahwa teman-teman itu sudah diangkat menjadi ASN P3K. Tentunya NIPPPK ini akan dikirimkan kepada pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi. Seperti itu. Kemudian syarat yang berikutnya atau syarat yang keempat Bapak Ibu ya. Syarat yang keempat itu tentunya surat pernyataan kesediaan mengabdi. Jadi teman-teman nanti membuat surat pernyataan dan nanti dikirimkan ya Bapak Ibu ya. Setiap peserta yang telah dinyatakan lulus itu wajib membuat surat pernyataan untuk bersedia mengabdi di instansi yang menerima mereka. Nah, surat ini juga menyatukan komitmen bahwa mereka tidak akan mengajukan pindah nih dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan nanti syarat yang terakhir adanya ini yang paling penting Bapak Ibu ya, penting dari yang terpenting, kesiapan anggaran dan sarana prasarana. Nah tentunya kebanyakan teman-teman itu di Pemda itu anggarannya nggak siap, sehingga maju mundur katakanlah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini diangkat nggak nih, seperti itu. Instansi harus memastikan ketersediaan anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA serta fasilitas kerja bagi pegawai yang diangkat. Nah, batas waktu pengangkatannya bagaimana? Oktober 2025. Kalau CPNS itu Juni 2025. Dan ini sudah direvisi Bapak Ibu ya, karena sebelumnya itu Maret 2026. Sangat lama sekali Bapak Ibu ya. Nah, kementerian, lembaga serta Pemda yang sudah siap dapat segera menyelesaikan proses pengangkatan. Nah, seperti yang beliau sampaikan tadi ya. Jadi tergantung kesiapan masing-masing Pemda. Siap ya langsung gas saja seperti itu. Lebih lanjut, Kemenpan RB dan BKN akan memfasilitasi pengangkatan sepanjang instansi telah menunjukkan kesiapan memenuhi persyaratan. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya prinsip meritokrasi dalam pengolahan ASN. Seperti itu. Dan nanti di sini teman-teman bisa cek nih progres Pertek dari instansinya teman-teman masing-masing ya Bapak Ibu ya. Di sini kita coba spill tentang regional 3 BKN. Nah, di sini regional 3 BKN di sini sudah update tanggal 19 kemarin sih Bapak Ibu ya. Tanggal 21 belum sih Bapak Ibu ya. Nah, penetapan NIPPPK tahun anggaran 2024 wilayah kerja kantor regional 3 BKN. Nah, ini kayaknya daerah Jakarta Bapak Ibu ya. Kita coba spill. Nah, ini Bekasi Bapak Ibu ya. Oke. Kita coba spill bentar. Oke. Ini data masuk tanggal 19 Maret 2025 pukul 5.30. Nah, di sini pemerintah Kabupaten Bekasi usul masuknya 9.000. Sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Kemudian pemerintah Kota Tangerang Selatan itu 6.000 sekian. Provinsi Jawa Barat, ada Cirebon, ada Tangerang. Oh ini tidak diberikan presentasinya, mungkin di belakang Bapak Ibu ya. Ada Karawang, ini juga masuk Kanrek 3 BKN Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman itu bisa ngeceknya itu langsung dimulai ya aplikasinya BKN, atau teman-teman spill di Instagramnya sesuai Kanreknya teman-teman. Di sini Cianjur, Bandung itu masuk Kanrek 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini usul masuk. Nah, ini ada suatu keterangan bahwa
Jika instansi daerah belum masuk dalam daftar ini, artinya belum masuk ke usulan BKN. Jadi setiap daerah itu mengusulkan dulu ke pihak BKN, kemudian pihak BKN itu meng-ACC, baru diupload di sini. Jadi ini sudah resmi di-ACC oleh BKN. Di sini ada suatu pertanyaan, Min, kalau di Mola sedang proses pembuatan SK dari instansi tahap selanjutnya apa itu, Min? Ya langsung masuk Bapak Ibu ya. Ini sudah dijawab oleh adminnya. Ini saat ini dalam proses penerbitan SK. Tahap selanjutnya apa? Tunggu saja informasi dan pengumuman dari instansi. Jadi teman-teman itu wajib memantengin instansinya teman-teman, jangan sampai terlambat nanti Bapak Ibu ya. Sesuai arahan KLB 17 Maret kemarin. Jadi teman-teman wajib mengetahui instansi, pengumuman dari instansinya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan info-info yang terbaru tentunya. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.